Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah kali ini, Hukum Tata Negara. Materinya kita akan belajar mengenai sejarah konstitusi Indonesia. Nah, fokus pembelajaran ini mulai dari pengertian konstitusi, konstitusionalisme, perubahan konstitusi, hingga bagaimana perkembangan konstitusi di Indonesia. Teman-teman mahasiswa, materi ini itu penting untuk memahami fondasi negara hukum dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Langsung saja kita ke materinya. Berikut mengenai pengertian konstitusi. Konstitusi itu dari berbagai pengertian ini, dari Berkeley's Dictionary, Hans Kelsen, Perry, Waite, dan Friedrich, gitu ya. Nah, konstitusi itu adalah hukum dasar dan hukum tertinggi suatu negara. Sehingga konstitusi ini menjadi dasar pembentukan lembaga negara dan pembatasan kekuasaan gitu. Nah, coba kita melihat. Menurut Hans Kelsen, konstitusi ini adalah hukum fundamental suatu negara. Sehingga konstitusi bukan hanya teks hukum, tetapi juga kesepakatan politik yang memiliki nilai bersama. Nah, konstitusi ini sebagai konsensus juga, teman-teman. Yang mana konstitusi lahir dari konsensus rakyat. Yang mana ini mencakup kesepakatan hidup bersama sebagai bangsa, bentuk dan susunan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, hingga hubungan negara dan warga negara. Sehingga menurut Jimli Asidiki, konstitusi adalah kesepakatan kolektif. Kesepakatan kolektif yang bersifat fundamental. Nah, bagaimana mengenai konstitusionalisme? Konstitusionalisme itu gagasan pembatasan kekuasaan. Sehingga ada perbedaannya ya antara konstitusi dan konstitusionalisme. Nah, kalau konstitusionalisme ini adalah gagasan pembatasan kekuasaan, yang mana kekuasaan ini dijalankan atas nama rakyat dan berdasarkan konstitusi. Tujuan utama konstitusionalisme itu apa sih? Tujuan utamanya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan itu. Oke, dari sini sudah tahu kan bagaimana perbedaan antara konstitusi dan konstitusionalisme. Sehingga karakteristik antara konstitusionalisme itu tadi, itu sebagai hukum tertinggi, kedaulatan berada di tangan rakyat, adanya check and balance, dan adanya hubungan warga dan negara. Nah, di sini pertanyaannya, apakah konstitusi tadi itu bisa berubah? Ya, konstitusi ini dapat berubah dan boleh berubah gitu. Perubahannya ini dilakukan untuk apa kira-kira? Yang pertama, perubahan konstitusi ini menyesuaikan perkembangan masyarakat, memperbaiki kelemahan sistem ketatanegaraan gitu. Namun, perlu diingat teman-teman, perubahan ini harus tetap konstitusional dan demokratis. Sebelum kita membahas mengenai model perubahan ini, motif penyusunan konstitusi itu seperti apa sih? Motif penyusunan konstitusi ini harus berdasarkan ada penjaminan hak-hak masyarakat, mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang,
dan bisa juga mewujudkan sistem pemerintahan yang stabil, mengatur kerjasama kelompok masyarakat gitu ya dalam suatu negara. Di dalam model perubahan konstitusi ini ada yang namanya amandemen dan renewal. Kalau amandemen ini mengubah teks konstitusi dan konstitusi lama itu menjadi dokumen sejarah. Kalau renewal mengganti konstitusi lama dan dengan konstitusi baru gitu ya. Jadi ada dua model perubahan. Bagaimana prosedurnya? Secara elitis dan partisipatoris. Kalau elitis itu dilakukan oleh parlemen dan partisipatoris melibatkan rakyat. Semacam referendum seperti itu. Nah, perubahan konstitusi di Indonesia itu menggunakan model amandemen. Gitu ya. Dilakukan pada periode 99 hingga 2002. Prosedurnya bersifat elitis melalui MPR gitu, dan tujuan utama adalah memperkuat demokrasi dan negara hukum. Gitu. Kita melihat bagaimana sejarah perkembangan ketatanegaraan maupun konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia yang pernah berlaku, teman-teman, mulai yang pertama, UUD 1545. Yang kedua, Konstitusi RIS 1549. Yang ketiga, UUDS 1950. Yang keempat, UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dan yang terakhir, UUD 1945 pasca amandemen. Yang mana perubahan-perubahan ini menunjukkan dinamika ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita perlu merefleksikan bagaimana konstitusi kita hari ini, bagaimana konstitusionalisme kita hari ini, sistem hukum dan negara hukum kita. Apakah praktik ketatanegaraan sudah sesuai konstitusi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini perlu teman-teman jawab gitu ya, secara berkelompok 3-4 orang gitu. Silakan teman-teman menjawab pertanyaan ini gitu. Bagaimana kondisi konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia, sistem hukum dan praktik ketatanegaraan, apakah sudah sesuai dengan konstitusi gitu ya. Nah, oke. Terima kasih teman-teman. Untuk penutup, konstitusi ini bukan sekedar dokumen hukum gitu ya. Konstitusi merupakan fondasi demokrasi dan negara hukum. Yang mana memahami sejarah konstitusi dan konstitusionalisme akan membantu kita menjadi warga negara yang kritis dan sadar konstitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.